Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Randi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan sampah residu yang ada di TPS 3R Brahma Muda. Tujuan pembahasan ini agar TPS 3R Brahma Muda dapat mengurangi beban sampah yang akan dikirimkan ke TPA. Beberapa jenis sampah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah limbah pampers atau popok bayi, kemudian pembalut, dan juga limbah ranting-ranting kayu. Pertama adalah popok bayi. Limbah ini jika dibuang sembarangan dapat mencemari sungai dan lautan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2017, popok bayi merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di laut, yaitu sebesar 21%. Kemudian pembalut. Data dari Organicap menyatakan bahwa seorang wanita akan menggunakan 11.000 pembalut selama hidupnya. Jika angka ini kita kalikan dengan jumlah wanita yang ada, maka limbah pembalut ini akan sangat banyak jumlahnya. Ketiga, ada sampah ranting kayu yang sering kita jumpai di sekitar kita. Sampah ini sering dibiarkan dan jarang dikelola menjadi sesuatu yang bernilai. Ketiga sampah ini mungkin menjadi sampah residu yang sulit dikelola. Namun dengan kreativitas dan usaha lebih, maka kita dapat mengelolanya juga. Pertama, kita akan bahas mengenai beberapa metode pengolahan limbah popok bayi. Kita bisa menggunakan bagian penyerap air atau gel dalam popok menjadi pupuk atau campuran media tanam. Yang harus dilakukan adalah merendam dan mencuci popok, kemudian menggunting bagian dalam popok mengikuti pola. Setelah itu, keluarkan hidrogel atau bagian dalam popok yang menyerap cairan. Setelahnya, kita bisa mengambil gel dan campurkan pada media tanam atau langsung diletakkan di atas tanah. Popok bekas BAK ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, namun popok bekas BAB lebih baik tidak digunakan. Mari kita lihat contohnya pada video berikut pengolahan sampah popok bayi diubah menjadi pupuk dan media tanam di Tangerang, Banten. Pertama adalah tahap pemilahan sampah popok bayi dengan sampah lainnya. Selanjutnya, sampah popok bayi direndam air, dibersihkan, dan diambil isinya. Isi popok bayi yang berupa gel inilah yang menjadi bahan pembuat pupuk dan juga media tanam. Pupuk yang dihasilkan dari sampah popok bayi ada dua macam, yaitu cair dan padat atau gel. Popok bayi yang sampai ke sini itu udah dibersihkan dulu, kotorannya baru direndam. Akhirnya udah terbuang semua, di situ ada bak pengolahannya. Sampai terakhir menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair bisa langsung digunakan seperti menyiram tanaman, sedangkan pupuk padat atau gel, cara penggunaannya dicampur dengan pupuk kompos. Popok bekas BAK mengandung nitrogen yang dapat menyuburkan tanah, sedangkan popok bekas BAB mengandung bakteri yang dinamakan bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga jika ingin menggunakannya, harus dikubur di bagian tanah yang agak dalam. Nah, selain itu, di Jawa Barat, sampah popok bayi ini dapat diubah menjadi batu bata. Mari kita lihat prosesnya berikut ini. Coba-coba kayak gitulah. Jadi bikin bata, katanya sama itu tukang tembok gitu. Bagus, udah jalanin aja gitu. Campurannya itu cuma pasir sama abu. Limbah kedua yang akan kita bahas adalah pembalut wanita. Limbah ini terbuat dari material yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai di alam. Selain itu, bagian penyerap cairan pada pembalut wanita
menjadi media yang mudah untuk ditumbuhi kuman penyebab penyakit, sehingga butuh kehati-hatian dalam menanganinya. Ketika mengolah limbah ini, pegawai TPS harus menggunakan alat pelindung diri atau APD yang standar, seperti sarung tangan, masker, apron, dan sepatu boot. Kemudian, limbah ini dapat disatukan dalam plastik atau wadah tertutup yang kemudian dikirim ke TPA atau insinerator yang sudah memenuhi standar emisi. Hal ini dilakukan agar limbah pembalut tidak mencemari lingkungan dan air yang ada di sekitar. Sebenarnya, bagian gel penyerap pada pembalut dapat digunakan juga sebagai pupuk sama seperti popok bayi. Namun, sebagian besar pembalut dibuang dalam kondisi tidak dicuci, sehingga akan membahayakan petugas TPS. Yang ketiga adalah limbah ranting-ranting kayu. Limbah ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita, dan jumlahnya pun sangat melimpah. Namun sayangnya, limbah ini jarang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, berikut beberapa metode pengelolaan limbah ranting kayu agar menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Yang pertama adalah digunakan sebagai kayu bakar. Kita dapat menjualnya kayu-kayu kering ini kepada orang-orang atau desa-desa yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Namun, jika kita memiliki fasilitas dan alat-alat untuk memprosesnya lebih lanjut, kita dapat membuatnya menjadi pelet kayu, yaitu serbuk kayu yang sudah dikeringkan dan dipadatkan berbentuk seperti pelet. Walaupun mirip dengan kayu bakar, kandungan kalori pelet kayu hampir mirip atau setingkat dengan batu bara. Penggunaan pelet kayu pun sangat ramah lingkungan dan dapat menggantikan bahan bakar lainnya seperti kayu bakar, gas, maupun batu bara. Nah, selain itu, kita juga dapat membuat berbagai kerajinan dari kayu. Dengan kreativitas, ranting kayu dapat menjadi berbagai kerajinan seperti gantungan baju, meja, figura, kancing baju, dan lain-lain. Kemudian, limbah kayu dapat juga dijadikan kompos dan jerami. Limbah kayu yang berukuran kecil dapat diproses menjadi kompos meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai. Selain itu, dengan mesin pencacah, limbah kayu bisa menjadi jerami untuk dimanfaatkan di perkebunan.